Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aldila. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Administrasi Kesehatan Universitas Siber Muhammadiyah. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penyakit menular dan juga penyakit tidak menular ya. Eh, untuk penyakit menular, penularannya itu bisa lewat apa saja ya, medianya itu bisa lewat udara, darah, maupun lewat cairan di dalam tubuh kita ya. Jadi misalkan eh, lewat apa, sebagai perantaranya juga bisa lewat hewan dan juga manusia. Salah satu contohnya kalau misalkan lewat hewan itu kita paling sudah sering mendengar mengenai flu burung ya, atau H5N1. Itu bisa menyebabkan penularan virus dari burung tersebut ke tubuh manusia melalui perantaranya udara. Terus kalau misalkan apa tuh, pas mau musim kurban, biasanya itu hewan kurban itu selalu dicek untuk kesehatannya, karena biar tidak ada penyakit antraks gitu yang bisa menular ke manusia. Itu tadi dari hewan ya sebagai perantaranya. Sekarang kalau misalkan bagaimana dengan manusia? Manusia udah pasti ada beberapa perantara lah ya, kayak tadi udara yang memang bisa menyebarkan virus ya. Sebagai udara itu sebagai apa ya, perantara terbaik untuk virus, salah satunya ya influenza, kayak kemarin tuh covid gitu kan, itu perantaranya melalui udara. Batuk juga bisa melalui udara ya. Terus ada juga yang melalui darah, misalkan kayak salah satu contohnya kayak penyakit hepatitis, itu bisa menular melalui darah karena pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Jadi ataupun alat kesehatan lain yang berhubungan dengan darah gitu, bisa bisa ada apa tuh namanya itu, uh, darahnya masih menempel gitu di alatnya tersebut, terus dipakai lagi ke pasien yang lain. Itu kemungkinan bisa menularkan penyakit, salah satunya hepatitis ya. Terus bagaimana dengan penyakit menular seks? Ya itu juga bisa ya, itu perantaranya juga bisa melalui hubungan badan gitu ya, karena kan kontak fisik juga itu yang apa, mungkin bisa lewat cairan atau lendir. Itu bisa dari yang pembawa penyakitnya ke orang yang tidak yang sehat lah kasarnya gitu. Makanya bagaimana itu bisa terjadi ya, itu karena saling apa, gonta-ganti pasangan kayak gitu. Itu juga bisa ya. Terus bagaimana untuk penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu kebanyakan adalah penyakit-penyakit kayak kronis ya, kayak jantung ataupun stroke. Itu udah pasti tidak menular, kayak diabetes juga tidak menular. Tapi ada juga penyakit yang tidak menular tetapi diturunkan secara genetik. Salah satunya contohnya itu adalah kelainan selera merah atau yang lebih dikenal dengan penyakit thalassemia. Jelas itu tidak bisa diturunkan ke orang yang tidak memiliki genetik atau gen pembawa sifatnya dari penyakit thalassemia tersebut. Jadi contoh misalkan orang tuanya itu pembawa sifat thalassemia, maka kemungkinan anaknya itu akan terkena juga penyakit thalassemia. Nah, caranya bagaimana pencegahannya? Kalau tadi yang lewat udara dan sebagainya, kita harus memakai masker apabila sedang sakit. Kalau yang tadi untuk penyakit menular seks itu tidak berganti-ganti pasangan, itu juga yang AIDS juga harusnya awal mulanya seperti itu ya, bisa berganti-ganti pasangan gitu. Terus kalau misalkan yang secara genetik, itu kalau memungkinkan itu bisa dilakukan screening sebelum kita melakukan pernikahan. Jadi kita tahu apa saja yang penyakit bawaan dari pasangan kita tersebut. Oke, segitu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.